pada chapter 2, yaitu flow control, yang waktu itu belum selesai karena materi yang begitu banyak. Chapter sebelumnya itu sudah berada sampai di share ini, maka kita akan lanjutkan sedikit. Ini ada bagian yang kurang jelas ya, mengenai not operator. Jadi di sini kalau operatornya operator boolean itu adalah true, denote-kan, maka hasilnya adalah false. Ya. Tapi kalau misalnya not true ini kita notekan lagi, hasilnya bagaimana? Not true itu hasilnya false. Ini false. False dinotekan jadi true. True dinotekan jadi false. False dinotekan jadi true. Ya, berarti ini false, true, false, true. Ya, jadi coba kita lihat. Nah, hasilnya adalah true. Selanjutnya ini multiple boolean operator di dalam sebuah ekspresi. Jadi kalau kita lihat 2 ditambah 2, 4. Apakah 4 equal to 4? Sama kan? Sama ya. Jadi true. And not 2 tambah 2 sama dengan equal to 5. Jadi di sini not 2 tambah 2 4. 4 equal to 5. False ya. False. Oke, false. Ya, saya tulis ini ya. And ini dia. Maaf, sebentar. Ya, nggak bisa ya. Oke. 2 tambah 2. 2 kali 2, 4. 4 equal to 5. False ya. False. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat true and not false. Jadi true, not false ini kan true kan? Ya, not false ini true. Jadi ini sama saja true and true and false. Nah, jadi kalau kita lakukan perintah ini true and true adalah hasilnya adalah true ya. Karena operasi true dia hanya akan memiliki nilai benar jika keduanya benar ya. Oke, ini and false, true and false, maka hasilnya adalah false ya. Jadi kita jalankan false. Oke ya. Nah, ini pembatas ya. Jadi kalau kita jalankan, nah oke ya, sebagai pembatas. Ya, itu selanjutnya adalah mengenai block code ya, kode block code. Ini ada variabel, saya namakan variabelnya namanya name. Saya isi dengan isi variabelnya itu adalah Maria. Lain lagi variabel namanya password, saya isi dengan swordfish. Jadi variabel password itu isinya adalah string swordfish. Oke ya. Di sini ada kondisi jika nama equal to Mary, jika namanya Mary ya, maka dia akan, jika namanya sama dengan I, kalau yes ya, kondisi ini terpenuhi dalam arti yes, maka dia akan melaksanakan perintah di bawahnya, yaitu di bawah ini. Di bawah ini akan dilaksanakan.
gitu ya. Ini kan dilaksanakan. Nah, sekarang kita lihat di sini namanya adalah Maria. Jika namanya Mary beda kan? Berarti namanya tidak Mary. Maka dia tidak akan mengecek Hello Mary karena namanya Maria. Ya. Karena namanya Maria, maka dia tidak akan ngeprint ini. Ya, jadi ini dilewati. Dia akan melalui blok ini akan dilewati. Ya. Blok ini akan dilaksanakan jika namanya adalah Mary, sedangkan ini adalah Maria. Ya, maka karena tidak sama, maka blok ini dilewati dan dia akan melaksanakan else ini, wrong name. Ya, coba kita cek wrong name. Ya. Tapi kalau misalnya kita ganti ini dengan Mary, gitu ya. Mary, ya. Nah, sekarang namanya adalah sama dengan Mary, maka dia akan melaksanakan blok perintah ini, kode blok kode yang ada di sini, kode yang ada di blok ini. Ya. Dan dia akan mencetak Hello Mary, ya, nanti di sini akan keluar. Lalu dia akan mengecek passwordnya. Jika passwordnya swordfish, maka dia akan mencetak access granted. Nah, jika tidak swordfish, maka dia akan mencetak wrong password. Oke ya, jadi coba kita jalankan. Nah, Hello Mary, passwordnya access granted. Tapi kalau misalnya di sini kita ganti dengan T, gitu ya, tambahkan T, maka passwordnya tidak sama kan? Maka dia akan mencetak yang ini. Ya. Oke. Wrong password. Ya. Nah, selanjutnya jadi sini adalah statement if. Ya. Statement if ini kalau kita buat flowchartnya itu seperti ini. Oh ya. Nah, ini adalah contoh daripada statement if. Ya. Jadi di sini ada flowchart daripada statement if. Ya. Flowchartnya begini, ini ada mulai dari start. Ini adalah kondisi yang menandakan kondisi. Dia akan menanyakan jika namanya Alice, maka cetak Hi Alice. Nah, selanjutnya ke N. Jika tidak namanya Alice, maka dia bukan true kan? Berarti false, larinya adalah kemari. Nah, sekarang kita mau belajar flowchart yang sederhana ini. Bagaimana buatnya? Ya. Nah, kita namakan variabel misalnya Alice 1 ya. Jika nama Alice, maka ini cetak. Nah, ini kan tidak sama kan, Alice 1. Maka kalau dijalankan ini, ya, nah, nggak ada hasilnya. Tapi kalau misalnya di sini saya samakan, maka dia akan Hi Alice, gitu ya. Nah, ini yang flowchart yang paling sederhana. Selanjutnya kita menggunakan statement else, ya. Menggunakan statement else. Ini ada flowchart, ya. Flowchartnya agak mulai kompleks ya. Dari mulai start, dia menanyakan apakah namanya Alice. Kalau benar, cetak Hi Alice. Lalu berakhir. Kalau tidak, maka dia mencetak Hello Stranger, berakhir. Gitu ya. Oke, jadi kalau tadi di sini hanya print Hi Alice ke sini, kalau di sini kalau tidak, kalau salah, maka dia print Hello Stranger. Ya, jadi sama saja kalau di sini kita tambahin. Kalau salah berarti kita tambahin perintah cetak, ya, perintah cetak yang ini. Oke, ya. Nah, sekarang di sini ini dia programnya. Ya.
Hai Elis 1, ya namanya ini Elis 1. Jika namanya Elis, maka cetak ini. Jika tidak, maka cetak Hello Stranger. Ya. Jika namanya Elis, maka cetak Hai Elis. Jika tidak, maka cetak Hello Stranger. Sedangkan ini kan Elis 1 ya. Elis 1. Jadi coba kita cek Hello Stranger ya, karena dia tidak sama. Kalau namanya sama, nah oke, gini. Nah, akan cetak ini. Selanjutnya adalah else statement. Else statement. Else statement ini flowchartnya udah mulai tambah lagi kompleks ya. Di sini mulai dari start, dia menanyakan apakah namanya Elis. Kalau benar ke sini alirannya, dia akan mencetak Hai Elis. Kalau salah kemari, dia akan menanyakan lagi umurnya. Kalau umurnya lebih kecil dari 12, maka dia akan mencetak You are not Elis, kiddo. Ya. Nah, jika benar umurnya lebih kecil. Jika tidak lebih kecil, ya, atau sama 12, lebih besar atau sama dengan 12, maka dia akan larinya kemari. Ya. Oke, kita coba lihat programnya seperti apa. Name Elis 1. Ya. Nah, di sini namanya Elis 1. Umurnya 11. Jika nama Elis, maka print Hai Elis. Ya. Nah, if age lebih kecil dari 12, ini cetak ini ya. Jadi jika namanya Elis, maka dia akan blok ini akan dilaksanakan. Jika tidak, maka dia akan keluar dari blok ini, yaitu melanjutkan ini. Di bawahnya kebetulan ini juga merupakan kondisi juga. Dia akan menanyakan lagi apakah umurnya lebih kecil daripada 12. Kalau lebih kecil, maka dia akan mencetak ini. Jika tidak, maka dia tidak ada hasilnya, gitu ya. Oke ya. Sekarang coba kita, ini namanya Elis 1. Umurnya 11 ya. Elis 1 berarti bukan namanya Elis. Jadi coba kita jalankan. Karena namanya bukan Elis, berarti nggak dicetak. Hai Elisnya tidak dicetak. Dan umurnya 11. You are not Elis. Umurnya 11. Lebih kecil kan? Nah, kalau misalnya umurnya 19, maka dia tidak juga akan mencetak ini. Kita lihat, tidak ada hasilnya ya. Jadi dia ke sini dari blok ini ke langsung kemari, jadi tidak dihasilkan apapun. Tapi kalau misalnya namanya Elis, umurnya 19 ya, 19, jadi dia akan mencetak Hai Elis saja. Oke, gitu ya. Tapi kalau umurnya misalnya 10 tahun, maka dia akan mencetak dua-duanya. Umurnya 10 ya. Tunggu, umurnya 10 kan? Oke, sebentar. Loh, harusnya dia mencetak ini. Umur 10. Oh ya udah ke sini ya. Betul. Karena dia larinya ke sini. Kalau ini kan namanya Elis ya. Namanya Elis, dia langsung kemari. Dia tidak lagi menanyakan umur. Tapi kalau karena dia sudah namanya Elis, dia tidak lagi menanyakan umur, langsung mencetak ya, keluar. Oke ya, gitu. Selanjutnya, waduh, ini bloknya lebih kompleks ini. Coba bisa dilihat, mungkin agak saya kecilin dulu. Nah, begitu ya. Ya. Di sini bloknya flowchartnya, maksud saya. Flowchartnya ya, pertama dia menanyakan kondisi apakah namanya Elis ya. Kalau true maka cetak ini ya, kalau salah kalau true cetak ini dan langsung ke end ya. Jika salah dia akan menanyakan umur,
Kalau umurnya lebih kecil dari 12, dia akan mencetak ini, you are not Alice Kido, langsung N. Ya. Jika umurnya tidak lebih kecil dari 12, ya, maka dia akan menanyakan umurnya apakah lebih besar dari 2000. Jika benar, maka dia akan mencetak yang ini. Unlike you, Alice is not an undead immortal vampire. Jika tidak lebih besar dari 2000, berarti dia nilainya umurnya antara 12 dan 2000. Ya, antara 12 dan 2000. 12 termasuk, 2000 termasuk. Ya. Lalu ke bawah. Lalu dia akan mengecek lagi apakah umurnya lebih besar daripada 100. Ya. Kalau lebih besar daripada 100, dia akan mencetak ini. Jika tidak, dia akan mencetak ini. Jadi dia langsung kemari jika umurnya itu antara 12 dan 100. Antara 12 dan 100 tidak akan melaksanakan, tidak akan ada yang dicetak. Coba kita lihat di sini. Kelihatannya ini agak kompleks dari flowchartnya, tapi programnya coba kita lihat. Misalnya di sini namanya Alice 1, umurnya, ini kebanyakan ini. Umurnya besar banget ya. Oke lah. Coba kita cek misalnya Alice 1 umurnya misalnya di bawah 12. Kalau di bawah 12 berarti dia akan mencetak ini ya. Di bawah 12. Oke. Di bawah 12 ya. Kalau Alice 1, kalau namanya Alice ya, namanya Alice, maka dia tidak menanyakan umur lagi, langsung mencetak. Oke, nah, ini kan sama ya. Alice, dia tidak menanyakan umur lagi kalau namanya udah sama. Tapi kalau namanya beda, maka dia akan menanyakan umur ya. Untuk keamanan berikutnya, tanyakan dulu umurnya. Nah, misalnya umurnya adalah 11 itu di bawah 12. Kalau kita jalankan, dia akan mencetak yang ini, you are not Alice Kido. Kalau lebih besar daripada 2000, umurnya lebih besar daripada 2000 misalnya, itu ya, maka dia akan mencetak unlike you. Jika lebih besar daripada 100, jadi nilainya antara 100 2000 ya. Lebih besar daripada 100, misalnya berapa ya? 90 gitu ya. Dia akan mencetak yang ini. 190, maaf. 190, maka dia akan mencetak you are not Alice Granny ya. Kurang besar ini. Oke. Tapi kalau misalnya umurnya antara 12 dan 100 ya, maka dia tidak akan menghasilkan apapun. Oke ya, langsung N. Oke, selanjutnya lagi adalah mengenai while loop statement. Nah, ini while loop statement ini kelihatan sangat sederhana ya. Start dia akan menanyakan, misalnya di sini menanyakan spam. Kalau spamnya lebih besar daripada 5, maka dia akan, kalau benar maka dia akan mencetak hello world, lalu spamnya ditambah menjadi 1 ya. Kalau spamnya itu lebih kecil daripada 5, maka dia akan langsung false ya. Kalau sudah lebih besar ya. Kalau tidak lebih kecil, maka dia akan false. Setelah kita cek di sini misalnya di sini spamnya awalnya 0 ya. If spam lebih kecil pada 5, print hello world. Oke ya. Print spam plus 1. Print spam plus 1 ya. Oke. Langsung turun ke bawah ya. Jadi ya, oke, coba kita jalankan. Oke ya. Hello world. Jadi kalau karena ini spamnya nilainya 0 ya. Kalau misalnya spamnya itu 60, 60 itu lebih besar daripada 0 ya.
Kalau begitu maka dia akan langsung ke bawah, tidak akan ada yang dihasilkan ya. Jadi, oke ya, begitu ya. Ini ya hello world gitu ya. Nah, kalau tadi dia spam sama dengan spam plus 1, maksudnya apa? Udah ditambah 1 tapi n ya. Nah, sekarang di sini statement while loop ini akan dikombinasikan, tapi itu alirannya bukan ke bawah tapi balik lagi ya, karena spamnya nilainya berubah ya kan, udah tambah 1. Misalnya tadi spamnya awalnya 0, lalu di sini tambah 1 jadi 1. Nanti ke sini kalau muter lagi menjadi 2, 3, 4, 5. Kalau sudah 5 maka dia akan tidak ke sini lagi tapi ke bawah gitu ya. Oke, jadi dia akan mencetak hello world ini sebanyak sampai nilai spamnya itu lebih daripada 5 atau 5 gitu ya. Coba kita cek di sini. Oke ya, ini dia ya, ini spamnya spam plus 1, kita print. Salah ya di sini ya gitu ya, hello world. Jadi spam pada saat spamnya 0 yang mencetak hello world ya. Jadi maksudnya supaya di sini kelihatan ini pada spam keberapa, nilai spam keberapa, kita tambahkan aja spam gitu ya, print ya, print spam ya itu ya. Coba kita print ya gitu ya, jadi hello spam. Nah, jadi sini, nah sini udah spamnya tambah 1 ya. Coba sekarang kalau kita rubah ini fungsi bisa yap. Nih, jadi sebelum mencetak hello world dia akan menunjukkan berapa nilai spamnya dulu ya. Oke. Nah, jadi pada spamnya 0 hello world, dia tambah 1 dia akan naik lagi ya, 4 nanti tambah 1 jadi 5 dia tidak akan cetak lagi, dia akan melompati blok ini ya, blok ini akan dilompati, dia akan melaksanakan instruksi di bawah while di sini jika ada, tapi ini tidak ada karena berarti selesai. Apa nih an annoying while loop ya, an annoying while loop maksudnya apa? An annoying while loop, coba saja kita lihat di sini ada flowchart seperti ini ya. Start name ya, name-nya gak ada isinya, hanya tanda petik ya. Lalu di sini name, variabel name-nya ini not your name, not equal to your name ya. Kalau name-nya itu not equal your name ya, maka dia akan melaksanakan perintah ini lalu mencetak please type your name ya. Jadi nama yang kita ketik nanti akan menjadi variabel name ya. Lalu menjadi variabel name, lalu kemari dia akan mencetak lagi apakah yang kita ketikkan ini namanya, ini yang kita ketikkan ini berisi your name. Kalau tidak maka dia akan menanyakan lagi dan seterusnya sampai your name ini sama ya. Kalau sama, tunggu ini ya kalau sudah misalnya name-nya ini sama maka berarti name inputnya ini tidak sama dengan your name. Maka kalau name yang kita isi ini adalah your name ya, maka di sini akan menjadi false ya. Jadi false, dia akan kemari lalu dia akan mencetak print thank you. Oke, begitu ya, ini dia kita ya
Ini programnya ya. Pertama, name itu dikosongkan ya, hanya tanda petik saja ya. While name did not equal to your name, dia akan menanyakan please type your name, lalu memberikan input thank you ya. Dia while name, dia akan muter terus ya. Kotak ini akan dilakukan terus sampai yang kita input itu adalah berisi your name. Oke, kita coba aja deh. Nah, kelihatannya kalau gini pusing juga ya. Oke, jadi please type your name gitu kan. Misalnya masukin Jojon ya, Jojon gitu, di enter ya, jangan di run. Oke, dia akan menanyakan lagi ya, misalnya Gogon ya. Dia akan menanyakan lagi terus sampai kita mengetikkan your name ya, gitu. Coba thank you baru dia ya. Jadi yang kita ketikkan ini sudah sama. Oke, selanjutnya lagi adalah break statement ya. Aduh, ini ya masih panjang juga ya. Kita lagi continue statement, for loop. Aduh, panjang juga. Oke lah, kita harus selesaikan. Ini perjuangan berat ya. Oke, kita break statement ya. Di break statement ini flowchartnya kira-kira seperti ini ya. Sini name-nya kosong, true ya. Jika kondisi true ya, jika kondisi true maka ke sini yang alirannya dia akan menanyakan lagi namanya siapa. Di sini menanyakan input yang kita ketikkan jadi name. Kalau name-nya namanya your name maka ke sini break selesai. Please print thank you. Jika yang kita masukkan tidak your name maka dia tidak ke sini tapi ke bawah ini karena masih false ya. Karena masih false dia akan nanti kemari. Karena ini false berarti dia akan lari lagi kemari dan seterusnya ya. Dan karena yang aliran ke sini selalu false ya. Aliran ke sini selalu false. Maka kalau yang masuk ke sini adalah false maka sini ngalir lagi. Tapi kalau true ke sini ya. Nah, karena di sini name-nya ini udah kosong. Name-nya kosong maka name-nya tidak true. Ya, name-nya tidak true maka ini udah nggak perlu lagi sebenarnya. Maka false ini udah nggak perlu. Kan kalau true ke sini, kalau false kemari. Ya. Kalau true kemari. Nah, coba kita agak kompleks juga ini. Jadi kita lihat aja di sini programnya ya. Ya. While true ya. Kalau true ya. Jadi kalau benar ya. Jadi di sini maksudnya kalau di sini benar, kalau benar maka dia ke sini terus. Nah, jadi kondisinya kalau benar maka blok ini akan dilaksanakan ini. Ya. Oke. Nah, blok perintah ini akan dilaksanakan. Jadi masuk name-nya itu dalam hal yang kosong. Lalu kalau kondisinya benar kan dia akan melaksanakan blok ini. Jadi default daripada Python di sini adalah benar. Dia melaksanakan perintah ini. Jadi kalau yang kembali ke sini pasti false. Karena aliran ini adalah false. Dan dia akan terus muter selama kita mengetikkan nama variabelnya itu bukan your name, maka dia akan melakukan perintah. Ya, melakukan perintah ini. Kalau benar baru ke sini. Jadi memang aliran ini sudah nggak perlu lagi. Yang false ini jadi nggak perlu. Nggak ada guna, tidak akan ada yang mengalir kemari. Ya. Contohnya seperti ini.
ya. Jadi coba kalau kita jalankan, please type your name. Nah, oke lah. Ini ada yang salah lagi nih. Bentar, kernelnya tunggu ini di oke. Nah ini baru benar ya. Jadi oke, yang tadi salah ya. Oke lah ya. Jadi tadi ada kesalahan di sini kernel. Kita mulai dari sini saja. Kalau dijalankan kita masukkan nama, misalnya Jono gitu ya, John gitu ya, enter. Dia akan terus menanyakan namanya terus ya, misalnya Gogon, oke gitu ya. Tapi ketika kita masukkan your name ya, maka thank you ya. Dia akan lari ke sini, break, thank you, oke ya, break ya, break. Jadi blok ini akan diselesaikan masuk ke sini. Oke ya. Jadi break ini fungsinya apa ya? Jadi break ini fungsinya adalah untuk memutuskan dia tidak lagi naik ke atas. Dan blok ini tidak dijalankan, dia akan melakukan perintah yang ada di bawahnya, di bawah blok tersebut ya, yang sejajar dengan while. Oke, selanjutnya lagi adalah ke statement continue ya. Ini statement continue, tuh catnya agak panjang lagi. Wah, oke ya. Di sini tadi sama ya, seperti yang tadi, sini name. Nah, while true ya, kalau while true dia akan melaksanakan perintah ini terus selama input yang kita masukkan itu sama, yaitu dengan nilai Joe ya. Kalau tidak sama dengan Joey ya, Joey ini ya, jadi maka dia akan melaksanakan perintah ini terus ya. Tunggu bentar, ini kok true? Oh ya, di sini not ya. Oke. Nah, jika benar inputnya itu adalah Joe, maka dia akan ke bawah, dia akan mencetak ini ya, lalu menanyakan password ya. Passwordnya apa? Kalau passwordnya sport piece, maka dia break. Jika tidak, maka dia akan naik lagi ke sini. Ini kan jawabannya pasti false ya. Nah, karena false maka dia akan balik lagi ke sini ya. Oke ya. Coba kita tunggu. Oke, cobalah kita lihat di sini. While true, who are you ya, who are you. While true, who are you, name input ya. Who are you, name input, masukkan inputnya. Nah, ketika namanya Joe ya, jika namanya Joe, kalau benar maka dia continue. Continue berarti dia lari ke sini. Continue berarti dia tidak melakukan perintah di bawahnya, tapi lanjut. Ya, lanjut. Atau dia tidak akan melaksanakan perintah print hello. Tapi jika dia yang kita masukkan bukan Joe, maka dia akan mencetak ini. Lalu menanyakan password. Jika passwordnya short piece ya, maka break. Dia tidak akan, ini dia akan memutus ke sini dan print access granted ya. Jadi kalau passwordnya sport piece ya, dia break sini. Jika tidak sport piece ya, passwordnya itu jika tidak sport piece ya, tidak sport piece, maka dia tidak akan melaksanakan perintah break. Dia akan menanyakan lagi ke atas ya, while true lagi ya. Coba kita jalankan ya. Ini programnya sebenarnya cukup lumayan juga ini ya. Oke, nah ini agak salah, ini harusnya kebalik ya. Oke, who are you,
name ya, yang dimasukkan, yang kita masukkan itu namanya menjadi name. Jojon misalnya. Nah, karena bukan Joey, maka dia akan, sebentar, enggak saya berbesar, karena nama yang kita masukkan bukan Joey tapi Jojon ya, maka dia akan melakukan perintah di atasnya ya. Dia akan menanyakan lagi dan seterusnya ya. Misalnya kita masukkan lagi Gogon, dia akan menanyakan lagi ya. Karena kalau Gogon berarti Gogon nggak sama dengan Joey ya. Nggak sama dengan Joey berarti Gogon tidak sama dengan Joey ya, benar. Kalau benar maka dia akan melakukan dari bawahnya itu lanjutkan ke atas ya. Tapi kalau dia tidak, kalau misalnya kita masukkan ada Joey tidak sama dengan Joey, not equal ya. Joey tidak sama dengan Joey, jawabannya adalah false. Karena false maka continue ini tidak jalan, dan dia akan continue ini tidak jalankan, tapi dia akan melakukan perintah yang mengubah continue ya. Ini kan saya masukkan Joey ya, jadi Joey ya, Joey, jadi kita enter huruf besar, Joey-nya huruf besar, J-nya huruf besar. Oke. Ya, jadi dia akan mencetak ini. Selanjutnya dia akan menanyakan password ya. Kalau password yang kita masukkan sword piece, maka break, dia akan keluar dari blok ini ya. Dia keluar dari blok ini dan mencetak access granted. Jika tidak sword piece, maka dia kembali lagi menanyakan who are you lagi ya, misalnya sword gitu aja ya, kita enter ya, dia akan naik lagi menanyakan who are you ya, kita masukkanlah Joey gitu ya. Lalu passwordnya apa, jadi passwordnya sword piece ya. Sword piece ya. Sword piece sama ya. Oke, jadi jawabnya access granted ya. Oke ya. Ini untuk batas saja ini. Selanjutnya ada berapa lagi nih? 12, 13, banyak juga ya. 13. Oke.